Produk kita mahal, usaha kita mahal, bener nggak sih? Hai, halo. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana sih ya pola pikirnya kita dan kita harus meyakinkan prospek agar mereka tahu bahwa sebenarnya produk kita sangat murah, ya kan? Poin yang pertama kita bilang atau kita bicara tentang produk dulu ya. Jadi kalau dia bilang wah produk ini mahal, betul nggak sih? Betul ya, teman-teman. Kalau saya compare, kita harus head to head ya. Ada namanya Chiari Shake dari Chiari. Kalau Anda cek di GNC Lifewell itu ya, yang ada di setiap mall, itu produk dari Amerika. Susu proteinnya, teman-teman, untuk 1 kilo itu 2 juta ke atas, 2 juta lebih. Di kita berapa 1 kilonya? 1 juta lebih. Kenapa kok bisa lebih murah? Karena gini, teman-teman, konvensional, itu sistemnya contoh ya, pabrik rokok akan menyuplai ke distributor wilayah, distributor besar, lalu sedang, kecil, eceran, dan ada iklan. Kita meniadakan iklan dan itu memberikan kita bonus yang besar. Makanya kenapa kok network ini tidak pernah beriklan? Karena kita dibayar dari kita tidak ada iklan, dan iklan yang efektif adalah dari mulut ke mulut. Setuju ya? Jadi teman-teman, kalau dibilang mahal, compare aja dengan susu protein yang memang benar-benar dari Amerika, bukan susu protein yang biasa aja loh teman-teman. Ya, oke. Dan yang kedua adalah dari Maki Berry teman-teman. Kalau kita bicara Maki Berry, kalau ada cek di online shop, Maki Berry 100 gram aja itu mahal, ratusan ribu. Ya kan? Kita ada Maki Berry plus ada Maki X yang kita udah patenkan dan diboost 10 kali lipat, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ada satu-satunya susu protein dicampur dengan Maki Berry plus Maki X dengan harga seperti itu, apakah murah? Ya, teman-teman mungkin bisa jawab sendiri ya. Ya pasti murah banget ya. Oke? Apalagi masih dapat bonus-bonus yang lain, ya kan? Lalu teman-teman kalau ada yang bilang, "Wah, Pak, bisnis ini kok mahal ya?" Teman-teman, kalau kita sama pengusaha udah tahu, wajar. Tapi kalau Anda nanti ketemu dengan yang memang belum pengusaha dan mereka berkata seperti ini, jangan langsung dimarahin ya. Karena sudut pandangnya udah beda. Saya kasih contoh teman-teman ya. Saya buka satu stand di mall. Ya, 1 tahun itu minimal teman-teman 70 juta. Ya, minimal. Belum sewa, saya harus punya booth. Kalau kita ngomong 3 kali 2 ya, minimal 30 juta. Udah 100 juta. Itu pun booth yang biasa ya, kalau 30 juta itu. Ya kan? Belum lagi sewa pegawai. Ya kita nggak usah ngomong sewa pegawai deh. Kita melengkapi bahan baku, ya kan? Alat-alat, ya. Itu udah 50 juta, 150 juta teman-teman. Saya tanya ke teman-teman. Kira-kira 1 tahun bisa dapat 7M nggak? Nggak usah mulu-mulu 7M deh. 10% dari konsep kita yang 1 tahun bisa dapat 7M. 700 juta. Bisa nggak kira-kira? Untung bersihnya ya? Ya kayaknya bisa tapi susah. Betul nggak? Karena kenapa? Kalau Anda cek bisnis di luaran, 1 tahun pertama 90% itu pasti tutup. Ya, berdasarkan survei teman-teman. 5 tahun, itu tinggal sisa sangat sedikit sekali teman-teman. Ya, habis itu teman-teman, kalau misalkan nih ya, nggak sampai 1 tahun, udah rugi terus. Apa yang kita lakukan? Biasanya kita konvensional tutup. Tapi kalau tutup tetap harus bayar sewa standnya, betul nggak? Oke? Atau yang kedua, kita pun kadang-kadang tetap ini kita jalankan, kita bayarkan untuk gaji pegawai. Tetap harus membayar, teman-teman. Bayangkan, ya, konvensional sebegitu ngerinya. Kenapa? Karena resikonya tinggi. Oke? Di Kiari, teman-teman, ini resikonya sangat kecil. Ya, jadi sangat kecil asal Anda punya kemauan. Kenapa? Karena ya cuma kita tinggal mau belajar sama ngomong aja. Ya kan? Serugi-ruginya apa sih? Serugi-ruginya Anda dapat produk, Anda bisa pakai sendiri sehat, sekeluarga, Anda bisa juga jual, ya, Anda bisa bantu orang lain, ya untuk saya juga, dan Anda dapatkan uang. Ya, jadi coba Anda bandingkan dengan sesama usaha. Saya tanya nih sekarang teman-teman, ya, harga contoh ya, 20 jutaan bisnis di luaran, kira-kira bisa dapat apa? Ya, kalau saya bandingkan dengan booth-booth yang kecil aja tadi ya teman-teman, dan potensi income-nya segitu. Oke? Dan ingat teman-teman, kerjanya juga di konvensional sangat berat. Betul nggak? Anda harus memantau ya, pegawai ada yang nyuri, ada yang macam-macam teman-teman ya. Jadi di sini enaknya apa? Wah, kita ini kerjanya rame-rame, plus kalau di tempat lain buka cabang harus bayar lagi, belum tentu untung. Di sini buka cabang, ya. Istilahnya buka cabang, kita membantu orang lain untuk bergabung di Gari juga. Kita langsung dibayar teman-teman. Ya. Dan ingat teman-teman, network adalah faktor kali, jadi
pastikan Anda punya mindset yang benar di sini karena potensi income-nya besar. Udah modalnya kecil, ya, zero risk, income-nya besar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Hero.